Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kami mohon teruslah mendukung dan mendoakan channel ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa menekan tombol like, mengisi kolom komen, dan menekan tanda lonceng atau klik subscribe supaya saudara-saudara dapatkan notifikasi atau tanda pemberitahuan video-video terbaru yang kami upload dari channel ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah doa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi sahabat GHCC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih masih lagi mau bergabung dengan kami pada pagi hari ini untuk sama-sama merenungkan sabda firman Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam ibadah, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita sembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami Bapa. Kami rindu ibadah kami boleh kami laksanakan Tuhan dengan syukur, dengan hikmat. Dan karena penyertaan Tuhan, darah Yesus menguduskan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan dan pengharapan kekuatan baru. Demi nama Yesus Tuhan, kami rindu menyembah Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Thank you Lord. Ini dengan segenap hati kami datang dalam hadirat Terima kasih Tuhan. membawa pujian dan syukur kami Terima kasih Tuhan. yang akan kami naikkan hanya untuk-Mu. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, amin. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila
penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu hidup kami, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ini penyembahan Saudara, kami Tuhan. kalau kita benar-benar tahu Terima bahwa hidup kasih kita Bapa adalah di surga. penyembahan di hadapan Tuhan, Pagi hari ini Tuhan, kalau kita mengerti bahwa hidup kita adalah bait kami Allah, bawa tubuh kami maka saya yakin dan percaya saudara, sebagai bait Roh. kita tidak akan sembarangan dalam kehidupan ini. Amin Yesus. Kita pasti akan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pasti akan melakukan setiap firman-Nya, melakukan setiap apa yang Dia sukai, dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak sukai. Karena sesungguhnya itulah penyembahan kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan, saudara. Biar pujian ini mengingatkan setiap kita mau berbalik kepada jalan Tuhan, saudara. Bahwa Tuhan, ini hidup kami. Kami tahu hidup kami adalah persembahan. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau lebih lagi sungguh-sungguh untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak lagi hidup sembarangan, tidak lagi hidup sesuai dengan kemauan kehidupan kami Tuhan. Tapi kami mau terus bertanya kepada Engkau, terkoneksi kepada Engkau, agar kami bisa melakukan kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, oh, oh.
thank you Jesus. Sebab ku tahu hidup kami adalah penyembahan, hidup kami hanyalah anugerah. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, makasih buat penyembahan pagi hari ini. Kami sungguh dijamu oleh kuasa Tuhan. Haleluya, kami diberkati dalam nama Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan terus merenungkan di dalam Efesus 4 ayat 1 hingga ayat 16 tentang kerinduan Yesus Kristus agar supaya tubuh Kristus menjadi tubuh Kristus yang dibangun, yang bertumbuh, dan menjadi tubuh Kristus yang dewasa. Kita akan pelajari firman Tuhan bahwa tubuh Kristus yang menyatu, tubuh Kristus yang dewasa, itu merupakan kehendak Tuhan yang terdalam. Sebab di dalam Yohanes 17, sebelum Yesus menyudahi segala sesuatu, menyelesaikan tugasnya untuk mati di kayu salib dan bangkit untuk kita semuanya, dia memberikan doa yang paling berkuasa. Dan itu merupakan pesan Tuhan bagi gereja Tuhan, yaitu gereja Tuhan harus menjadi satu. Satu di dalam tubuh Kristus, berakar di dalam dia, dan tumbuh ke arah Kristus. Doa Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 20 hingga ayat yang ke-22. Dia meninggalkan doa ini adalah doa Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Supaya engkau menjadi satu sama seperti Bapa dan aku adalah satu. Doa Yesus adalah tubuh Kristus, jemaat Tuhan yang dia kasihi, itu boleh tumbuh menjadi jemaat yang menyatu, yang dewasa, yang unity satu dengan yang lain. Pembangunan tubuh Kristus yang dewasa harus diawali dengan unity. Anggota-anggota tubuh Kristus yang tidak mengutamakan perbedaan, tetapi mengutamakan kesatuan hati, kesatuan roh, kesatuan iman, kesatuan di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau ini adalah doa Yesus, berarti ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita, saudara. Di dalam Efesus 4 ayat 9 hingga ayat yang ke-16, di dalam ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15 perenungan kita sepanjang minggu ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi pertumbuhan kita adalah pertumbuhan ke arah Kristus. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh, yaitu jemaat Tuhan, yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam Kristus. Membangun dirinya di dalam kasih Kristus, membangun dirinya di dalam kasih di mana Kristus ada, saudara. Jadi kita bertumbuh, pertumbuhannya ke arah Kristus, sehingga kita adalah satu tubuh yang unity, yang united di dalam Kristus. Doa Yesus adalah supaya kita menjadi satu. Ada banyak jiwa-jiwa, ada banyak anggota tubuh, tetapi semuanya harus menjadi satu di dalam salib Kristus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi doa Yesus ini disampaikan Tuhan untuk murid-murid para rasul, 12 rasul pada waktu itu. Tetapi yang dikatakan firman Tuhan, doa Yesus ini juga bukan hanya berlaku untuk murid-murid Yesus,
Tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, orang itu adalah engkau dan saya. Orang-orang yang menerima pemberitaan Injil. Dan supaya murid Kristus, supaya kita menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus Kristus. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti Bapa, Yesus, Roh Kudus, Tritunggal itu adalah satu. Saudara, jadi doa Yesus adalah untuk kita menjadi satu. Doa Yesus adalah untuk pembangunan tubuhnya. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus akan kembali, dan ketika dia kembali, dia akan mencari di mana dia akan meletakkan kepalanya. Yaitu kepala, di kepala yang Kristus di atas tubuh yang dewasa. Di atas kesatuan roh orang-orang percaya, yang dikatakan tadi di dalam Efesus 4 ayat 16, tubuh yang rapi, tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih Kristus. Umat Tuhan yang diberkati, kita harus bergandengan tangan untuk menjadi kesatuan tubuh Kristus yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu. Diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan. Jadi tidak ada yang merasa bahwa dia lebih hebat, dia lebih luar biasa, dia lebih tinggi, saudara. Doa Yesus merupakan amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Selain daripada amanat agung, di dalam Matius 28 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Amanat dari Tuhan adalah, hai anggota gereja Tuhan, engkau yang dibangun di atas dasar pengajaran rasul dan para nabi. Apakah gunanya jikalau engkau menjadi bata yang tidak tersusun rapi? Firman Tuhan katakan tersusun rapi. Artinya saling merekatkan diri satu dengan yang lain. Jangan hanya karena latar belakang doktrin kita berbeda, lalu kita menjadi asing satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan mau supaya dia bukan cuma mau, tapi dia berdoa supaya kita menjadi satu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesatuan hati itu bukan sekedar pemberian, tetapi kesatuan hati itu ada upaya. Di dalam ayat 20 dikatakan, pemberian Tuhan yang terbaik adalah supaya kita menjadi percaya oleh karena Injil. Dan bukan untuk mereka ini saja, bukan untuk para murid saja dia berdoa, tapi untuk kita yang percaya oleh karena pemberitaan. Dan di dalam ayat 21 dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Jadi patron kita, ya, pola kita yang kita kejar adalah pola Kristus, yaitu Allah Tritunggal itu yang satu dan unity, yang rapi tersusun. Nah, makanya kita sebagai anggota tubuh Kristus, kalau kita mau dibangun menjadi tubuh Kristus, ya, dibangun menjadi tubuh yang tersusun, saudara, pembangunan itu terdiri dari banyak sekali material, banyak sekali unsur, ya, banyak sekali anggota-anggota rap yang kalau seperti bata, ibarat bata yang disusun, itu harus rapi tersusun. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia tahu, dunia kagum bahwa orang-orang percaya itu menjadi satu. Dan dunia yakin bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, yang pertama saya mau katakan, karena ini merupakan doa Yesus. Kesatuan hati merupakan panggilan bagi setiap orang percaya. Karena pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, doa Yesus supaya kita menjadi satu, itu sebabnya saya katakan bahwa penting untuk gereja Tuhan memiliki kesatuan. Kesatuan dalam hal apa? Di dalam Efesus 4 ayat 3 berkata, dan berusahalah untuk memelihara kesatuan roh, saudara. Berusahalah untuk memelihara kesatuan roh di dalam ikatan damai sejahtera. Karena itu engkau harus lemah lembut, rendah hati, dan sabar satu dengan yang lain. Kalau kita mau merekatkan diri satu dengan yang lain, kita harus lemah lembut, rendah hati, dan sabar. Dan saudara, kesatuan hati seringkali dianggap tidak penting. Tetapi oleh karena tidak ada kesatuan hati,
disitulah terjadi yang namanya perpecahan. Perpecahan itu bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang nyaman. Dalam satu rumah tangga, jikalau dalam satu rumah tangga, suami dan istri terpecah-pecah, suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri terpecah-pecah, selalu bertengkar setiap hari, rumah tangga tersebut tidak akan menjadi nyaman. Kesatuan hati dimulai dari dalam persekutuan yang terkecil, yaitu hubungan suami istri. Di dalam Efesus 5 ayat 22 hingga yang ke-33 dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu, sebab suamimu adalah kepala, sama seperti Kristus adalah kepala dari jemaat Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana istrimu adalah seperti Yesus mengasihi jemaat Tuhan." Itu sebabnya kesatuan hati dimulai dari sebuah unsur yang terkecil dari dalam rumah tangga. Engkau bisa rasakan kalau di dalam rumah tanggamu itu terjadi perpecahan. Di dalam rumah tanggamu tidak akur, tidak rukun, tidak unity. Di luar juga engkau tidak bisa unity. Dan kabar baik hari ini adalah Tuhan berdoa agar engkau menjadi satu. Dan kalau kita menjadi satu, dimulai dari kesatuan tubuh Kristus yang ada di dalam internal, yaitu suami, istri, dan anak-anak. Itu sebabnya Tuhan tidak menghendaki perceraian. Mengapa? Karena Tuhan mau kita menjadi satu, sama seperti Bapa dan Kristus adalah satu, dan Allah Roh Kudus adalah satu di dalam Allah Tritunggal. Dan di dalam kesatuan, di situ ada berkat-berkat Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika rumah tangga mengalami beban perceraian, mereka hancur satu dengan yang lain. Suami dan istri itu ibarat perangko yang sudah dilekatkan. Kalau perangko yang ini sudah dilem begitu lama, kalau mau dilepaskan pasti ada keretakan, ada luka-luka yang terasa, dan anak-anak yang paling mendapatkan dampaknya. Saya berdoa untuk keluarga-keluarga yang belum mengalami rukun satu dengan yang lain agar mereka mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tuhan tidak menghendaki perceraian. Dan Tuhan berdoa selalu agar engkau menjadi satu. Dan kiranya aku berdoa pada pagi hari ini, kalau hari ini engkau menghadapi yang namanya perceraian atau korban perceraian atau fatherless, anak-anak yang kehilangan kasih Bapa. Dunia tahu bahwa perceraian itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi kalau itu harus terjadi, ini saatnya engkau duduk di kaki Tuhan dan berdoa minta anugerah daripada Tuhan. Tuhan kiranya memulihkan engkau. Tuhan kiranya memulihkan engkau dari keadaan masa lalumu. Doa Yesus supaya kita menjadi satu. Kesatuan yang terkecil itu di dalam Efesus 5 ayat 22 hingga ayat 33 adalah kesatuan hati dimulai dari rumah-rumah tangga. Dimulai dari hubungan suami istri. Dimulai dari persekutuan terkecil. Di dalam rumah tangga yang kuat akan terbentuk family cell yang kuat, kelompok sel yang kuat. Kelompok kecil yang kuat akan terbentuk sebuah lingkungan gereja Tuhan, lingkungan jemaat yang kuat. Lingkungan jemaat yang kuat akan membentuk sebuah lingkungan kota yang kuat. Lingkungan kota yang kuat, yang satu, yang unity akan menjadi lingkungan bangsa dan negara yang kuat. Saudara-saudara, tanggal 15 kemarin sampai hari ini KTTJ 20 dilangsungkan di Bali. Oleh karena anugerah Tuhan, Indonesia menjadi tuan rumah dan kita bangga dengan Bapak Presiden Joko Widodo yang telah menjadi Presiden G20, saudara. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini yang kita harapkan perpecahan, peperangan yang mengakibatkan, peperangan yang mengakibatkan bangsa-bangsa mengalami krisis ekonomi, krisis keamanan, stabilitas keamanan goyah, bahkan stabilitas ekonomi politik juga goyah. Kita berdoa agar bangsa-bangsa G20 ini menjadi satu, saudara. Mengapa? Karena ada kuasa di dalam kesatuan. Rumah tangga yang kuat itu terdiri dari orang-orang yang menyatu satu dengan yang lain. Bangsa-bangsa yang kuat ketika mereka berperang, saudara, ada dampaknya. Kalau suami istri itu berpisah, bercerai, dampaknya terhadap anak. Kondisi psikologisnya dan bagaimana keadaan keuangannya harus terpecah-pecah, saudara.
tidak rukun, tidak ada damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus berdoa bahwa kesatuan itu harus menjadi milik jemaat Tuhan. Mulai dari rumah tangga hingga mulai sampai kepada gereja Tuhan. Saudara, gereja saja dia pecah dua, itu rasanya tidak ada damai sejahtera. Ada kubu A, ada kubu B. Apalagi kalau dia terpecah-pecah menjadi banyak doktrin. Padahal yang Tuhan rindukan supaya engkau memiliki kesatuan roh, satu iman, satu baptisan, satu pengharapan, satu Tuhan, satu Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Dan mengapa kita harus menjadi orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan? Orang yang selalu membuat perbedaan ya, dia selalu memiliki pendapat yang berbeda dan tidak mau menyatu, tidak mau unity satu dengan yang lain. Di mana-mana itu bisa timbul yang namanya perbedaan pola pikir, tetapi jangan sampai terjadi perpecahan, saudara. Doa Yesus supaya kita menjadi satu. Mengapa? Karena kita adalah satu anggota. Roma 12 ayat 4 hingga 7 berkata, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian juga kita punya karunia beda-beda, lain-lain, tapi menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jikalau karunia itu untuk bernubuat, mari lakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Hanya karena perbedaan karunia yang diberikan dalam kehidupan kita, lalu kita mau mengatakan, kitalah doktrin yang paling hebat, kitalah gereja yang paling hebat. Saudara, ini saatnya gereja Tuhan menjadi satu. Amin. Karena kita memiliki banyak anggota dengan fungsi-fungsi yang berbeda, namun fungsi-fungsi luar biasa untuk menopang satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, satu kesatuan dalam tubuh Kristus yang unity. Dan firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 19 hingga ayat 26. Andaikan semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Jadi tubuh itu memang diciptakan banyak anggota. Ada jari kelingking, ada jempol, ada mulut, ada hidung, ada mata, ada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, jari-jari, ada organ-organ yang di dalam tubuh software kita yaitu jantung, empedu. Empedu itu juga sangat berfungsi. Kalau tanpa empedu hidup kita menjadi racun, saudara. Kalau hati kita tidak ada empedu, tidak ada pahit, saudara, maka kita, apapun yang masuk di dalam tubuh kita menjadi racun. Kalau kita nggak ada ginjal, saudara, apapun yang ada dalam tubuh kita, darah itu tidak bisa ada otomatis dicuci ya. Makanya orang kalau dia sakit ginjal, dia harus cuci darah. Kenapa? Racun itu akan berkuasa di tubuhnya. Bayangkan saudara, kalau engkau hidup dengan tubuh yang cantik, tubuh yang hebat, tubuh yang manis, tapi engkau tidak punya kantong empedu, engkau tidak punya usus di dalamnya, atau engkau tidak memiliki jantung untuk berdetak, saudara. Ada banyak anggota, tetapi kita itu satu, saudara. Tidak mungkin kita hanya berkata, saya hanya jantung, saya hanya tangan kanan, saya hanya tangan kiri yang hebat, saya hanya jantung kiri yang hebat. Tidak, saudara. Anggota-anggota tubuh kita itu adalah satu. Memiliki fungsi yang menyatakan tubuh kita itu adalah unity. Di gambar yang saya tampilkan pada pagi hari ini ada gambar salib. Jadi gambar salib ini terdiri dari manusia-manusia. Orang-orang yang percaya oleh karena pemberitaan Injil, dia menyatu menjadi kesatuan tubuh. Jadi kalau saya katakan di dalam tema firman Tuhan sepanjang minggu ini, pembangunan tubuh Kristus yang dewasa, pembangunan ini tidak berbicara soal individual, tetapi pembangunan ini berbicara bagaimana kesatuan gereja Tuhan yang kudus dan am itu di dalam kehidupan ribuan, ratusan ribu, puluhan juta, miliaran orang
yang menjadi satu di dalam tubuh Kristus yang disempurnakan. Miliaran orang yang Kristen yang percaya kepada Tuhan itu satu di dalam Tuhan. Memang ada banyak anggota, ada banyak anggota jemaat, anggota gereja A, anggota gereja B, anggota gereja C, ada banyak anggota jemaat. Tapi tahukah saudara, kita itu memiliki satu dengan yang lain. Karena kita itu ibarat jantung, tidak bisa hidup tanpa empedu, tidak bisa hidup tanpa usus, tidak bisa hidup tanpa organ-organ yang lain. Kita adalah satu dan kita harus memiliki konsep bahwa kesatuan itu adalah doa terbesar dari Yesus. Malahan justru di dalam ayat 22, anggota-anggota tubuh yang paling lemah, yang paling dibutuhkan. Yang paling lemah itu anggota-anggota tubuh yang lunak, bukan kelingking saudara. Tetapi organ-organ tubuh yang paling lemah itu ada di dalam. Mengapa ada di dalam? Karena dia tidak berinteraksi dengan dunia luar, dia harus terlindungi. Jadi anggota tubuh yang paling lemah itu justru yang paling dibutuhkan. Kenapa paling lemah? Bayangkan saudara, kalau engkau habis operasi, lalu perutmu tidak dijahit, ya, yang keluar mohon maaf, ususmu itu kelihatan dari luar. Ini anggota-anggota tubuh yang paling lemah, karena paling lemah itu yang harus dilindungi. Ayat 23, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita justru berikan penghormatan yang khusus, kita lindungi, kita tutupi. Bagian-bagian kita tutupi, dan terhadap anggota tubuh yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Anggota kita yang elok itu apa? Wajah yang selalu orang lihat, yang bisa pakai lipstik, yang bisa pakai alis. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia, diberikan penghormatan khusus. Bagian tubuh kita yang ada di dalam sepertinya tidak dimuliakan. Mengapa? Karena tidak kelihatan. Yang selalu kita urus setiap hari apa? Tubuh luar, tubuh jasmani. Wajah kita sisir berantakan. Seringkali kita lupa bagaimana harus mengurus usus kita. Itu sebabnya banyak orang mengalami asam lambung karena tidak mengurus bagian-bagian yang kelihatan ada di dalam kok, nggak penting. Akhirnya asam lambung itu menyerang hampir tiap hari. Saudara, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Tetapi anggota-anggota tubuh yang kelihatan kurang mulia justru harus mendapat perlakuan. Jantung kita, ya, bapak-bapak suka minum kopi setiap hari. Tanpa sadar ketika kita sering tidak memperhatikan kesehatan tubuh kita, akhirnya kita jantung dan minum kopi itu selalu deg-degan dan naik tekanan darah. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh. Ingat, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Tidak bisa kita berkata, pujian penyembahan dari gereja A itu jauh lebih hebat. Gereja ini telah melakukan baptisan yang sempurna dari Kristus. Oh, gereja yang lain itu tidak melakukan baptisan yang sempurna dari Kristus. Mari saudara, back to the Bible. Kalau kita selalu berhitung-hitung dengan doktrin yang kita percaya, kita akan jadi seperti Naaman. Kita hanya dengar dari apa kata kita sendiri, tapi kita tidak mau dengar dari kata hamba Tuhan. Nabi Elisa berkata, benamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Lalu dikatakan, tidak adakah sungai yang lebih baik dari sungai Yordan? Haruskah saya masuk ke sungai yang seperti itu? Tapi Tuhan katakan, benamkan di sana. Saudara, menurut iman, menurut Alkitab, lakukanlah semua yang sesuai dengan iman Kristiani. Bukan menjadi perdebatan kita memaksakan si A harus melakukan ini, si B harus melakukan ini. Segala sesuatu tanpa iman itu mendatangkan dosa. Tetapi oleh karena iman, saudara, apapun yang kita perbuat, gereja Tuhan pasti diselamatkan. Karena apa? Tuhan tidak menginginkan adanya perpecahan di dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan.
Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Tidak akan terjadi kedewasaan di dalam Kristus jika gereja tidak mau menjadi satu tubuh. Kesatuan hati adalah doa Yesus. Yesus telah mati di kayu salib untuk apa? Supaya Tritunggal, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu menjadi satu. Yesus membawa beban dosa seluruh umat manusia, dia mati di kayu salib. Supaya ada kemenangan dan dia bisa unity kembali dengan Allah Tritunggal. Dan doanya adalah supaya seperti Bapa dan Kristus adalah satu. Maka kita juga menjadi satu tubuh. Di dalam satu iman, satu baptisan, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan. Itu sebabnya kita harus bertolong-tolongan menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yesus berkata, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Yesus sedang mencari tubuh yang dewasa, di mana dia akan meletakkan kepalanya sebagai kepala dari jemaat Yesus Kristus Tuhan. Maka sekarang anak-anakku tinggallah dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Perenungan pada pagi hari ini, saudara, doa Yesus supaya kita menjadi satu. Yang pertama, doa Yesus itu diperuntukkan untuk semua orang yang memberitakan pemberitaan Injil di dalam ayat 20. Dan bukan untuk murid Kristus saja aku berdoa, tapi juga untuk orang yang percaya padaku oleh pemberitaan Injil mereka. Yang kedua, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau Bapa di dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Saudara, bagaimana kita membuktikan iman kita kepada dunia? Yaitu supaya kita menjadi satu di dalam Tuhan. Kita harus buktikan kepada dunia bahwa kita itu adalah satu tubuh Kristus. Dan yang ketiga, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Saudara, gereja yang unity, tubuh Kristus yang menyatu, yang menghargai anggota satu tubuh anggota dengan yang lain dan tidak perpecahan, adalah gereja yang diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Tuhan telah berikan kemuliaannya kepada kita, supaya kita bukan menjadi terpecah-pecah, supaya kita menjadi satu. Dan kesatuan itu yang menunjukkan tubuh Kristus yang unity, yang satu, yang kudus, yang tidak terpecah-pecah, yang tidak dipisahkan oleh doktrin. Doktrin seringkali bukan menyatukan, tetapi doktrin seringkali justru memecah-mecah. Oleh sebab itu, back to the Bible. Apa yang tercatat di dalam Alkitab bukan penafsiran manusia. Apa yang tercatat, diperintahkan, yang dilakukan, yang ditaati oleh para pengikut Kristus pada zaman di mana Yesus memberikan pengajarannya, itulah yang harus kita lakukan. Firman Tuhan katakan tentang baptisan. Ketika Yesus memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes, saudara. Yohanes berkata, tidak, akulah yang seharusnya dibaptis oleh engkau, Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan, tidak, aku yang harus dibaptis oleh engkau, Yohanes, karena demikianlah sepatutnya aku melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Lalu Yohanes membaptis Yesus, membaptis dengan tenggelam. Dan setelah Yesus keluar dari air, Yesus bangkit dan keluar dari air, ada roh seperti burung merpati yang hinggap dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, kalau menafsirkan dengan terlalu banyak doktrin, tidak akan ada kesatuan roh, akan ada kesatuan doktrin, tidak akan ada kesatuan di dalam iman kepercayaan Kristen. Tapi belajarlah dari Alkitab, back to the Bible, apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan, apa yang dipesankan oleh Yesus Kristus, bukan sekedar tersirat, tetapi tersurat. Bukan sekedar diucapkan, tapi yang disampaikan dan didoakan oleh Yesus, yaitu supaya tubuh Kristus menjadi satu. Menjadi satu di dalam kesatuan roh, kesatuan iman, kesatuan pengharapan, dan kesatuan baptisan, dan juga di dalam kesatuan iman di dalam percaya kepada anak Allah yang hidup. Karena apa?
Kita harus bertumbuh bukan ke arah pemimpin kita, bukan ke arah sinode dan doktrin, tapi kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Engkau berdoa Bapa di surga supaya Engkau dan Bapa yang sudah menjadi satu, menjadi contoh bagi kami supaya kami menjadi satu. Kami berdoa Tuhan, agar bangsa-bangsa di dunia ini tidak terpecah-pecah oleh karena peperangan. Kami berdoa Bapa di surga, untuk gereja Tuhan tidak terpecah-pecah oleh karena doktrin yang berbeda. Melainkan gereja Tuhan itu kembali kepada Alkitab, sehingga betul-betul kami melakukan firman oleh karena kehendak Tuhan. Dan Bapa di surga, kami berdoa juga untuk rumah-rumah tangga yang belum unity, rumah-rumah tangga yang belum satu, rumah-rumah tangga yang sudah mengalami perceraian. Tuhan, Engkau jamah, Engkau kuduskan, Engkau berkati Bapa, sehingga mereka menerima hikmat dan firman daripadamu untuk memiliki Tuhan jalan keluar apapun yang mereka sedang gumuli. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang tidak rukun Bapa. Engkau pulihkan kehidupan mereka, jemaat-jemaat yang saling perpecahan satu dengan yang lain. Biarlah ada sikap saling menghormati, saling merendahkan diri, ada pemahaman yang tepat bagaimana untuk menjadi anggota tubuh Kristus yang saling menghormati, saling melindungi, bertolong-tolongan membangun dan saling menolong di dalam Kristus. Kami berdoa pada pagi hari ini, kami sambut berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau pengurapan yang selalu baru. Bagi hormat dan kemuliaan nama Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kami terima, kami sambut berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, selamat pagi.